Eh, Sebenarnya saya nggak kuat kalau ngomong tentang sosok bapak bagi saya. Sosok bapak saya itu segalanya bagi saya. Sampai dari titik saya nggak bisa apa-apa dulu. Dari ngaji, dari proses ngaji, pas waktu saya umur 4 tahun, kalau nggak 5 tahun itu. Saya pernah dimarahi. Sampai sekarang saya bisa seperti ini. Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dibayar pakai apapun. Pakai apapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri dalam UM Metro Podcast, podcastnya Generasi Sukses. Di sini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa dan pastinya dengan tema yang sangat menarik juga, yaitu kita akan membahas mengenai jejak juara tilawah tingkat nasional. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Kak Handini Lutfiana Al-Faqih. Beliau ini adalah mahasiswa UM Metro ya Kak ya, dan baru saja memenangkan kompetisi tilawah Quran tingkat nasional. Selamat siang Kakak, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Kak, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dari pagi sampai sekarang sehat ya? Alhamdulillah, walaupun puasa tetap semangat ya Kak. Harus dong. Oke, motivasi dan perjalanan apa sih Kak yang menginspirasi Kakak untuk mengikuti lomba tingkat nasional kemarin? Berbicara tentang motivasi, itu tentunya yang paling utama menjadi motivasi bagi saya itu adalah bapak saya sendiri, ayah. Jadi sejak kecil memang bapak saya itu mengajarkan ke anak-anaknya untuk bisa ngaji. Memang dari prospek dari kecil, sejak kecil sampai sekarang. Jadi kalau dia ngomong tentang proses dan segala macam itu, memang saya dulu dari didikannya bapak sendiri itu memang agak keras dalam mendidik ngaji. Tapi kerasnya itu saya baru sadar sekarang, pas waktu sudah besar, tuh ternyata sangat berarti sampai sekarang. Kerasanya sekarang iya, ya Kak kerasanya ya? sekarang. Ya, kalau untuk perjalanannya nih Kak, dari awal hingga saat ini gimana sih Kak? Boleh nih diceritakan ke teman-teman. Sebenarnya kalau ngomong tentang perjalanan itu cukup panjang Kak. Perjalanan sampai sekarang itu cukup panjang, dari kecil sampai sekarang itu. Saya dulu pernah sempat mondok di dekat rumah saya, ya bareng sama teman-teman gitu. Dan alhamdulillah juga ya disuruh ikut lomba, waktunya awal itu sering ikut lomba, tetapi cuma sampai provinsi mentoknya. Provinsi, terus kan saya ini sekarang kan semester 4. Alhamdulillah kemarin pas waktu semester 2, singkatnya cerita, itu saya ikut lomba di Riau tapi online. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya mendapatkan juara, tapi ya belum juara 1. Itu online jadi gimana tuh Kak? Kalau online ya kita yang ngasih tahu itu dosen dari kampus gitu. Kan terus saya dihubungin tuh bareng-bareng gitu. Pokoknya rekan saya yang gampang ngaji di sini itu ada 2. Itu yang satunya cowok, yang satunya saya. Dan saya juga nggak nyangka juga, alhamdulillah dapat gitu kemarin. Alhamdulillah ya Kak ya. Nah, gimana sih Kak cara Kakak untuk mempersiapkan diri baik dari segi tajwid, makhrajul huruf maupun penghayatan ayat? Kalau itu memang sebenarnya pas kemarin ya Kak, kalau boleh cerita tentang proses saya lomba itu mau ke Bandung itu nggak banyak persiapan, cuma saya asah kemampuan saya, karena ya wejangan lah intinya, support system saya itu kan dari bapak saya. Kata bapak pernah bilang gini, sesibuk apapun kamu, jangan pernah melalaikan atau jangan pernah tidak sama sekali untuk tidak bertilawah, tidak latihan. Jadi itu menjadikan
saya itu ya semangat acuan gitu. Jadi tentang makhrajul huruf atau segala macam itu, jadi ya saya latihan, saya latihan, terus saya minta tolong sama bapak, bapak suruh ngajarin saya. Kalau kalau pas waktu pulang kan saya kan di Lampung Timur kan Kak, saya pulang gitu, saya minta tolong Pak, ayo Pak uji bareng gitu. Jadi Bapak itu orang tua sekaligus guru ngajinya ya? Bisa dibilang Kak. Jadi sebenarnya kalau diomong tentang tajwid, itu saya nggak terlalu belum terlalu paham banget. Cuman kalau tentang panjang pendek, insya Allah saya tahu. Tapi sekarang ini saya sedang berusaha untuk memahami tajwid tersebut. Apa yang kurang dari makhrajnya itu saya tanya sama bapak semua. Jujur itu sebelum lomba juga, Pak ini gimana gitu, ini panjangnya berapa, ini digimanain. Terus alhamdulillah bapak ya menggembleng saya. Itu sampai sekarang. Ya, apakah ada metode khusus sih Kak yang Kakak terapkan untuk tilawah itu? Metode khusus itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya kalau saya. Tidak terlalu yang susah-susah, yang penting itu konsisten dalam latihan. Tetap walaupun kegiatan banyak, itu kalau bisa ya kalau saya sendiri senandung itu kalau dalam ini bersuara tapi pelan. Di jalan maupun di manapun lah itu. Gitu. Jadi perbanyak latihan aja. Oh, jadi latihannya tuh sebenarnya bisa di mana aja ya Kak? Iya, untuk nadanya gitu. Kalau untuk nada bisa dengerin lewat YouTube seperti itu. Kalau saya kadang didengerin lewat YouTube. Terus bapak sendiri. Apa nih Kak tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama perjalanan menuju kompetisi nasional kemarin? Tentunya di balik apa yang saya dapatkan dan saya raih sekarang ini memang tantangannya gitu, memang ya banyak gitu kalau dia nggak sedikit. Tantangan yang pertama di suara Kak. Saya kadang kalau di suara itu kan ada orang yang kalau setiap bersuara itu ada yang tahan suara, ada yang tahan banting, itu kalau saya enggak. Kalau pas waktu capek gitu, suara capek seret. Waktu itu pernah juga pilek juga, suara habis, itu menjadi tantangan bagi saya. Iya. Bagaimana cara menjaga pola makan biar tetap terjaga suaranya, terus stamina itu tantangan. Gitu. Kalau selain suara ada lagi nggak Kak? Tantangan. Kalau tantangan itu, kalau menurut saya ini di lingkungan. Kan sekarang kan saya kan udah kuliah ini kan udah nggak mondok kan. Iya, udah nggak mondok, udah nggak sering latihan lagi lah itu ya. Itu terus saya sekarang sendiri, jujur, saya ngekos. Jadi itu menjadi tantangan. Tetapi tantangan itu tidak berpengaruh bagi saya. Pokoknya sesibuk apapun, mau nggak mau ya saya harus sisihkan waktu saya untuk latihan. Walaupun kadang latihannya terbatas, itu menjadi tantangan. Nah, gimana sih Kak perasaan Kakak saat tampil di panggung nasional kemarin? Pastinya deg-degan lah ya. Gimana ya ngomongnya? Kalau deg-degan itu pasti ya Kak. Saya juga udah berusaha untuk menghilangkan rasa deg-degan itu, tapi tetap nggak bisa. Karena memang ya nggak tahu, ya udah mungkin bawaan tapi memang sepertinya ya setiap orang mau tampil seperti kayak betul, gitu. Apalagi itu nasional ya Kak. Iya, Kak. Jadi itu jujur aja belum pernah maju gitu di tingkat nasional seperti itu, dan sekalinya ini tuh kayak ya kaget aja gitu. Ya kalau deg-degan, cuman deg-degannya itu cuma awal doang. Waktu pas udah agak lama, udah masuk ayat itu alhamdulillah udah enggak. Oke, Masya Allahnya sekali maju ke tingkat nasional langsung juara 1 ya Kak ya. Masya Allah banget. Kira-kira apa nih Kak momen berkesan di kompetisi nasional kemarin? Momen berkesan ya Kak. Momen berkesan itu saya kagum. Yang pertama, saya kagum sama peserta-pesertanya.
yang saya temuin itu kan di tingkat nasional kan memang ya tarafnya kan sudah melampaui lah intinya, udah bagus-bagus semua. Saya jadi kenal gitu, saya jadi kenal peserta dan qori-qoriah di seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara, dari Mataram yang Masya Allah, dari Malang juga gitu. Itu menjadi apa ya, semangat gitu. Jadi tahu ternyata tuh di nasional tuh emang orangnya hebat-hebat gitu. Dan saya sempat insecure. Saya sempat insecure sama salah satu dewan juri. Kan dewan jurinya ada 2 nih Kak. Iya. Dewan jurinya itu udah hafiz dan kemarin itu baru memenangkan juara 1 internasional di Iran. Masya Allah. Jadi sekali. membuat saya itu tuh terenyuh gitu. Ya Allah gitu. Jadi itu yang membuat saya itu tuh terkesan lah intinya di sana di Bandung itu. Pokoknya isinya tuh kayak ya Allah gitu, bisa nggak ya gitu. Tapi tuh sambil berusaha, bisa nggak ya, tapi tuh orangnya hebat-hebat banget gitu. Kalau saya tuh jujur ya Kak, lihat orang yang lebih hebat gitu. Saya bukan merasa kayak minder apa gimana, tapi kok bisa gitu loh. Iya. Kayak mau loh gitu, gimana ya gitu. Apa nggak bangga gitu, orang tuanya sebangga apa gitu. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak? Gitu. Jadi pokoknya saya jadi termotivasi di situ. Sekali. Oke, seberapa besar sih Kak peran keluarga? Tadi kan Bapak sekaligus guru ya. Seberapa besar peran beliau untuk perjalanan Kakak menjadi qori ini? Eh, Seberapa besar? Kalau dia besar tuh, kalau untuk orang tua ya Kak, itu memang nggak ada batasnya, nggak ada ini. Kayak kalau saya sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang itu kan didikan dari bapak sama ibu. Yang buat suara saya, yang ngolah suara saya itu kan yang mendidik saya juga bapak dari kecil sampai sekarang. Yang ngasih motivasi, yang ketika saya lagi pesimis waktu itu pernah itu kemarin baru kemarin pas waktu ikut lomba udah jadi mahasiswa ini, bapak pernah ngomong gini pas waktu saya kebagian bidang saya itu kebetulan agak susah, kata bapak nggak apa-apa gitu kalau memang kamu itu dijobkan di yang susah-susah gitu, percaya ada Allah gitu. Jadi kalau bisa lewati rintangannya gitu, lewati rintangannya nanti selesai, nanti akan terlewati dengan sendirinya. Udah yang penting yakin aja. Anak bapak itu tuh bisa nih. Dari situ sampai sekarang itu saya jadikan motivasi. Itu peran dari orang tua. Pokoknya kalau dia tentang bapak itu tuh ya saya nggak bisa, bener. Nggak ada ini nggak ada batasnya. Pokoknya udah Masya Allah banget. Nah terus yang kedua, saya bersyukur banget semenjak saya kemarin itu di Bandung itu banyak orang-orang baik yang support sama saya. Saya berangkat Kak, saya berangkat dari Bandung itu saya pamitan dulu. Saya pamitan sama beberapa dosen, beberapa wakil dekan, bahkan Bunda gitu, wakil rektor 3 kan, Bunda Eva langsung yang mendampingi saya, yang menyemangatin saya, pokoknya tidak terhitung lah Kak intinya. Kalau dia ngomong tentang semangat dari orang-orang terdekat yang baik, tak lupa dengan kakak saya juga sama Mbak ipar saya juga, pokoknya saya bersyukur banget dari dukungan dari beliau itu. Masya Allah sekali. Apa sih Kak makna tilawah dalam kehidupan Kakak? Kalau makna tilawah itu saya sendiri ya Kak yang mengartikan. Kalau menurut saya itu kalau di dalam kehidupan saya sudah saya jadikan seperti ruhnya dalam membaca Al-Quran. Jadi di samping kita tuh kan kalau membaca Al-Quran itu kan ya kalau bisa dengan tartil kan, dalam artian dengan bacaan yang baik dan benar. Tapi kayak kalau tilawah itu kan inovasi gitu, inovasi yang menjadikan kita tuh tetap semangat gitu membaca Al-Quran gitu. Jadi kalau sekarang itu kan udah terbiasa senandung gitu ya Kak, kalau nggak bertilawah itu kayak ada yang kurang bagi saya gitu. Dan memang bertilawah itu kalau kita sudah bisa, kita sudah tahu, itu memang seru gitu. Serunya kita bisa menghilangkan stres, atau kalau misal
apa ya, jenuh gitu. Obatnya ya satu, membaca Al-Quran, tetapi kan dikasih inovasi dengan bertilawah gitu. Jadi nggak buat kita tuh hidup kita tuh bosen-bosen, nggak terlalu bosen gitu. Terus sih Kak, pokoknya itu kalau dia mau bertilawah tuh ya kayak udah melekat di diri saya. Masya Allah sekali. Harapan kakak nih setelah mengikuti kompetisi nasional kemarin untuk kedepannya apa nih Kak? Harapannya tentunya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan nanti ketika misal ada event-event bisa tampil dengan maksimal lagi gitu. Jadi tidak gampang deg-degan. Terus pokoknya hal yang paling utama ya Kak untuk saya dan terutama untuk pemirsa, mau setinggi apapun gitu, jangan pernah kita tuh merasa sombong. Karena kalau kita merasa sombong lah, intinya sombong dikit aja, Allah tuh kalau untuk membolak-balikan lah intinya nasib itu sekejap aja bisa gitu. Jadi kalau misal kita lagi di atas ya Kak, kita lagi di atas tuh ya seneng, tapi jangan terlalu seneng banget, biasa aja. Kalau kita delalahnya lagi di bawah gitu, merasa di bawah gitu, jangan mengkerdilkan diri kita sendiri, jangan merasa diri kita tuh rendah, tetapi ya kita tetap semangat gitu, semangat kejar apa yang kita bisa, apa kemampuan kita asah terus gitu. Harapannya ya jangan pernah sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Oke, terakhir nih, pesan yang ingin kakak sampaikan kepada generasi muda yang di luar sana yang ingin menekuni tilawah. Pesannya kalau memang pemirsa itu mau menekuni di bidang tilawah itu, ya kunci yang pertama itu memang sabar. Karena waktu untuk dari awal sampai akhir bisa lagu, bisa suaranya itu bisa kebentuk, itu memang membutuhkan proses yang lama Kak. Dan saya juga merasakan, saya dari TK, dari TK kelas 1 sampai sekarang, itu namanya ngolah suara itu memang nggak gampang gitu. Jadi yang pertama itu sabar, yang kedua itu istiqomah Kak. Istiqomah itu memang susah. Jadi kebanyakan tuh banyak yang baru mau latihan pengen tilawah gitu, tapi maunya waktunya instan, tetapi nggak bisa. Kalau dia mau tuh tilawah tuh ya kita terus gitu. Yang penting sabar, istiqomah, dan banyakin diulang-ulang terus, banyakin membaca terus. Dan yang kedua, kita harus punya acuan Kak. Kita harus punya yang menginspirasi kita gitu. Kalau saya kan sendiri kan orang tua, bapak saya sendiri. Terus yang kedua kakak saya, kebetulan kakak saya juga bisa, alhamdulillah. Jadi itu menjadi inspirasi bagi saya gitu. Bapak juga ngomong, intinya kita harus punya motivasi gitu. Kata bapak, udah, bapak cukup sampai di sini aja. Bapak mau kalau bisa anak-anak bapak lebih dari bapak. Itu yang membuat saya termotivasi dari sekarang. Terus yang kedua itu kita harus mempunyai kayak, kalau saya sendiri tuh bukan idola sih, seperti saya tuh pengen loh kayak ini gitu loh, bisa seperti ini. Saya punya Kak, saya punya seneng suaranya aja gitu, kagum sama suaranya, yang menjadikan saya tuh semangat juga gitu, sampai pengen ikut ke event nasional. Bahkan saya bercita-cita sampai pengen ikut internasional gitu. Ya kelihatannya ya nggak mungkin, tapi kalau kita berusaha nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya ada gitu, namanya Ustadz Miftah Farid gitu. Itu beliau itu nggak cuma qori, tapi ustadz juga, mondok juga. Jadi yang membuat saya itu tuh ya Allah gitu, kok bisa gitu. Suaranya tuh memang benar-benar bisa menyentuh Kak itu. Itu yang kemarin juara di MTQ tingkat nasional di Kalimantan. Itu yang saya jadikan contoh dari cengkok, dari lagu, dari makhrajil huruf. Karena kalau sekarang itu tuh yang namanya bertilawah itu kan kita kan sambil merefleksi ya Kak, membenarkan bacaan. Tapi kan temponya kan agak diturunin kan, agak dipelanin gitu kan. Gitu.
Boleh nih Kak disapa bapaknya yang ada di rumah yang pastinya nanti bakal nonton ya Kak ya. Mungkin ada ucapan terima kasih sebagai anaknya gitu. Halo Bapak. Eh, Sebenarnya saya nggak kuat kalau ngomong tentang sosok Bapak bagi saya. Sosok Bapak saya itu segalanya bagi saya. Sampai dari titik saya nggak bisa apa-apa dulu. Dari ngaji, dari proses ngaji, pas waktu saya umur 4 tahun, kalau nggak 5 tahun itu. Saya pernah dimarahin. Sampai sekarang saya bisa seperti ini. Itu merupakan suatu hal yang tidak bisa dibayar pakai apapun. Pakai apapun itu. Saya juga dulu pernah sebelum masuk sini tuh kayak pesimis gitu. Sempet daftar daftar beasiswa, tapi ternyata gagal. Tapi apa? Kata Bapak, udah nggak apa-apa. Kalau kamu memang mempunyai cita-cita, ayo nggak apa-apa, Bapak dukung. Dari sana, Bapak kasih semangat bagi saya. Bapak ketika saya pulang gitu, saya suruh latihan. Kata Bapak, kata-kata gini, mau bagaimanapun, gimana pun kondisimu, kalau bisa tetap latihan. Jangan pernah tinggalin untuk tidak bertilawah gitu. Tilawah itu enggak cuma kamu tuh mau lomba aja. Jadi jangan jadikan tilawah itu sebagai ajang mau lomba aja. Gitu. Setiap hari-harinya itu harus kalau bisa tilawah, kalau sempat waktu luangnya. Itu motivasi bagi saya dari Bapak itu ya memang tidak bisa di ini sih Kak. Kata pokoknya kalau sehat-sehat lah buat Bapak sama Ibu, dan terima kasih sampai titik sekarang ini berkat doa dari Bapak sama Ibu saya bisa seperti ini. Kalau bukan doa hebat dari Bapak sama Ibu, mungkin saya juga nggak ada apa-apanya Kak. Serius. Saya ini ngaji ya biasa aja. Saya juga nggak pernah ngerasa sampai sekarang aja ada orang yang ngomong Masya Allah gitu. Selamat ya juara ini. Saya nggak percaya gitu. Saya bertanya-tanya sama Bapak, kok bisa ya Pak gitu. Bapak ngomong, ya mungkin ini karena kuasa Allah. Nggak ada yang tahu. Bapak juga nggak tahu kalau akhirnya seperti ini. Jadi Bapak lah yang sampai saat ini, sampai nanti, sampai akhir hayat yang menjadi support system. Pokoknya intinya ya sehat-sehat buat Bapak sama Ibu sama Kakak. Dan saya berharap nanti kedepannya saya mempunyai masa depan seperti Bapak, punya keturunan. Saya pengen sekali Kak nanti keturunan saya nanti bisa menjadi kori juga. Jadi kayak kita tuh kalau misal menekuni di bidang Al-Quran tuh nggak akan ada ruginya. Dan yang kedua, apapun keadaannya, jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam hidup kita. Pokoknya yang paling utama itu kita yakin. Dari kita ngerasa kayak berat banget gitu ya, tapi tuh kalau kita yakin sama Allah, Allah bakal bantu kita. Nyatanya bisa. Masya Allah banget ya ternyata teman-teman. Kayak nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk Kak Handini yang udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, and comment di video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.